warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu Anda pada pagi hari ini eh, topik kita itu mengenai prospek perdamaian Palestina dan Israel yang belakangan ini hampir-hampir saya tidak tahu bagaimana nanti Kang Irfan untuk bisa menjelaskan tentang masa depan perdamaian. Ya, eh, narasumber kita itu Kang Irfan Maulana Amrullah. Beliau juga ini wartawan senior TV One, ya, eh, produser kalau tidak salah ya, dan juga pengurus KBPI juga pengamat Timur Tengah. Baik, kita awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Kanda Yunda, acara Jumat pagi Jumiah ini didukung oleh Lajisku KBPI yang ingin berinfak, bersedekah dan berzakat, silahkan dibuka saja nomor rekeningnya. Baik, Bapak Ibu Kanda Yunda, ini baru 24 orang nih, biasanya sambil berjalan menyusul. Untuk Kang Irfan, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat izin dan ridhonya. Alhamdulillah, majelis pengajian KBPI tiap Ahad pagi ini senantiasa berjalan konsisten. Dan alhamdulillah pula, ini untuk yang kedua kalinya saya bisa berpartisipasi ikut sumbang saran tukar pikiran. Sebelumnya saya pernah sumbang saran soal media ya. Kali ini soal Timur Tengah. Kebetulan dari setahun terakhir ini saya didaulat oleh redaksi ya, oleh pimpinan redaksi Pangkari Ilyas Bang Lalumara untuk khusus mengamati perkembangan dunia internasional Timur Tengah termasuk Amerika pada khususnya. Dan kemudian juga saya dipercaya untuk mewakili redaksi di TV One untuk menyampaikan analisis redaksi terhadap fenomena itu di layar TV One dan juga sebetulnya di media-media lain. Di KBPI juga ini mungkin kedua kalinya saya bicara soal Timur Tengah ya. Sebelumnya juga pernah di diskusi Rabuan ya, seingat saya. Barangkali mungkin ya, mungkin sebagian kalangan, sebagian umat mungkin sudah mulai jenuh ya terkait isu Timur Tengah ini, terutama sudah hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun lebih saya kira, sejak 7 Oktober tiap hari umat ya menyaksikan tayangan-tayangan mengerikan ya, memprihatinkan tentang tragedi yang terjadi di Gaza dan kapan ini akan berakhir. Umat juga mungkin mencak-bencak, ngomel-ngomel lah terhadap para pemimpin umat sendiri, para pemimpin negara Islam, negara Arab yang dianggap lemah, lembek gitu ya, lamban mengatasi tragedi kemanusiaan yang menimpa saudara kita kaum muslimin Palestina. Yang sebetulnya tragedi ini bukan baru dari tanggal 7 Oktober 2023, tapi sebetulnya dari sejak awal abad ke-20 ketika pertama kali imigran Yahudi dari Eropa khususnya berbondong-bondong datang ke tanah Palestina, membeli dan mencaplok, kemudian mengusir bangsa Palestina yang mayoritas kaum muslimin ya. Banyak juga di antara mereka yang Kristen sebetulnya. Terusir, kemudian dipaksa mereka menerima pembagian wilayah yang disebut dengan UN Partition Plan tahun 1947, dan kemudian kita tolak, kita melawan, kita memerangi agresor, kita kalah gitu. Kemudian Israel berdiri, kita juga memerangi Israel juga tahun 67, kalah juga tahun 73, kita berperang lagi ketika negara-negara Arab ramai-ramai menyerang Israel, kalah lagi. Terus menerus kita terus dalam keadaan seperti itu, dan Israel setapak demi setapak terus memperluas kekuasaannya hingga puncaknya pada 2 minggu sebelum 7 Oktober 2023 ya, kira-kira tanggal 22 September tahun 2023, Benjamin Netanyahu itu berpidato di sidang umum PBB. Dia
apa istilahnya, memamerkan dengan angkuh dan sombong gitu ya, tentang keberhasilan deal of century kata dia, Abraham Accord. Dia menampilkan, mempresentasikan peta Timur Tengah baru versi Israel yang menyerupai peta Israel Raya yang menjadi cita-cita mimpinya kaum Zionis ya. Sebuah wilayah yang dijanjikan oleh Tuhan kata mereka kepada Abraham dalam kitab Kejadian, yang akan diwarisi oleh keturunan Abraham, yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, orang Zionis, mereka sebagai pewaris Abraham, yaitu sebuah wilayah seluas dari sungai di Mesir sampai sungai Efrat. Yang dimaksud dengan sungai di Mesir itu mungkin sungai Nil ya, karena ada sungai-sungai lain di Mesir selain sungai Nil. Itu yang ditampilkan oleh Netanyahu pada tanggal 22 atau 23 September di sidang umum PBB tahun 2023. 2 minggu sebelum itu, sebelum serangan 7 Oktober Hamas itu. Itu adalah klaim puncak kemenangan Israel. Jadi Netanyahu waktu itu bilang begini, ini adalah tatanan dunia baru yang damai di Timur Tengah. Israel sudah berhasil membangun hubungan negara-negara Arab. Sejumlah negara Arab sudah menormalisasi hubungan dengan Israel. Negara-negara Arab yang dahulu memusuhi dan memerangi Israel, kali ini sudah menjadi sahabat Israel. Dia Netanyahu memamerkan peta itu. Kata Netanyahu, kami tinggal nunggu Saudi Arabia nih, yang masih maju mundur kira-kira, untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam konsep yang disebut dengan Abraham Accord. Jadi Abraham Accord itu adalah konsep yang diusung oleh Donald Trump, yang dikonsep oleh menantunya Jared Kushner, seorang Yahudi ya. Jadi Donald Trump itu punya menantu Yahudi namanya Jared Kushner. Sampai anaknya Trump yang perempuan pun masuk agama Yahudi karena kawin dengan Jared Kushner itu. Nah, Jared Kushner itu yang merancang skema atau konsep Abraham Accord atau the deal of the century. Dalam peta yang dipamerkan oleh Netanyahu di sidang umum PBB tanggal 23 September tahun 2023 itu, sama sekali tidak ada Palestina. Jadi dalam Abraham Accord yang menjadi cita-cita mereka, Israel Raya itu tidak ada Palestina. Jadi peta yang ditampilkan oleh Netanyahu itu mirip yang jadi cita-cita orang-orang Zionis untuk membangun Eretz Israel, Israel Raya, yang luasnya dari sungai Nil di Mesir sampai Efrat di Irak, yang itu meliputi wilayah bukan cuma seluruh wilayah Palestina, tapi juga sebagian dari Yordania, Suriah, Lebanon, sebagian Irak, sebagian Mesir, bahkan sebagian Turki. Waktu itu suasana di sidang umum PBB hening ya. Seingat saya tidak ada aplaus. Dunia terhenyak. Mungkin dunia juga terpukul, tapi tidak bisa berbuat apa-apa ketika menghadapi kesombongan seorang Benjamin Netanyahu. Tapi apa yang terjadi 2 minggu kemudian, ini saya katakan sebagai titik balik ya. Terjadi serangan mendadak Hamas menyeberangi perbatasan Gaza, memasuki wilayah perbatasan Israel, menyandra sekian banyak orang Israel ya. Warga Israel yang itu sedang pesta pora, karena di hari Yom Kippur kalau nggak salah ya. Di Yom Kippur itu peristiwa juga perang tahun 73 ketika Anwar Sadat bersama Presiden Mesir waktu itu bersama pasukan gabungan Mesir, Suriah, Yordan menerobos masuk menyerbu Israel tahun 73 tuh saya ingat tuh. Waktu itu nyaris hanya menang gitu. Waktu itu nyaris menang tentara Arab itu. Jika Amerika dan Barat tidak ikut campur membela Israel. Ada kemiripan sebetulnya serangan Hamas 7 Oktober itu dengan perang Yom Kippur tahun 73 ketika Anwar Sadat, Presiden Mesir, serentak memimpin pasukan gabungan Arab menyerang Israel. Sebetulnya ada kemiripan. Nah, peristiwa 7 Oktober itu kemudian dibalas oleh Israel dengan agresi militer besar-besaran yang berlangsung selama 2 tahun ini, yang menimbulkan tragedi kemanusiaan. Ketika puluhan ribu orang warga sipil Palestina, terdata resmi 67.000 ya. Bisa jadi jumlahnya lebih besar dari itu. Yang separohnya itu perempuan dan anak-anak. Ada 100-an ribu lebih luka-luka. Ada ratusan ribu atau puluhan ribu bangunan hancur. Ada ratusan tenaga kesehatan, jurnalis,
staf PBB, petugas rumah sakit, dokter yang juga tewas gugur jadi korban kebiadaban Israel. Kesombongan Netanyahu pada tanggal 23 September 2023 di sidang PBB itu dijungkir balikan dengan peristiwa 7 Oktober. Akibat ulahnya sendiri. Apa yang terjadi dengan agresi Israel di Gaza adalah bagaimana mata dunia terbuka, terbelalak menyaksikan kebrutalan Israel di Gaza. Bagaimana dunia menyaksikan tragedi kemanusiaan di abad modern ini. Ini ada kejahatan kemanusiaan yang pertama terjadi abad ke-21. Setelah sebelumnya terjadi di perang Bosnia ya. Atau dulu ketika Hitler membasmi atau melakukan Holocaust terhadap orang Yahudi. Ini terjadi ethnic cleansing atau genosida yang pertama di abad ke-21, di abad modern ini. Di mana mata hati dunia semua terbuka. Jadi tragedi peristiwa 7 Oktober itu merupakan titik balik. Pertama, Israel sudah melewati puncaknya dan kemudian tiba-tiba mengalami deklinasi. Karena satu yang pertama, setelah tragedi kemanusiaan Gaza, negara-negara Arab yang tadinya sudah dalam posisi menyerah dengan Abraham Accord, tiba-tiba balik badan. Pertama lah Saudi Arabia. Saudi Arabia itu sudah dalam posisi siap untuk menandatangani kesepakatan damai dengan Israel dan mengakui Israel sebagai negara. Waktu itu Saudi masih dalam posisi menegosiasikan Palestina dan transport teknologi. Jadi waktu itu MBS memberikan syarat kepada Trump, Saudi mau menerima akui Israel dengan syarat akuilah Palestina gitu. Walaupun gitu ya, sebatas yang Israel sanggup. Waktu itu kan negara-negara Arab meminta Israel mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Ya oke lah Yerusalem Timur, Yerusalem semua ambil oleh Israel. Kasihlah Palestina beberapa wilayah di tepi barat, akuilah Palestina sebagai negara. Itu syarat Saudi waktu itu. Untuk menerima perdamaian dengan Israel. Kemudian juga Saudi juga beralasan waktu itu, saya harus meyakinkan dulu rakyat Saudi, gitu, kata MBS. Jadi MBS ditanya oleh media Israel, karena kata MBS, kalau Saudi menerima Israel, hubungan diplomatik, saya bisa dibunuh oleh rakyat saya sendiri, seperti yang dialami oleh Anwar Sadat. Ketika Anwar Sadat menandatangani perjanjian Camp David tahun 78 ya, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dia akhirnya kemudian dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Nah, Muhammad bin Salman menyampaikan yang sama. Dan kebetulan juga di Saudi waktu itu ada survei yang dilakukan oleh lembaga survei Amerika sendiri, yang ternyata 96% rakyat Saudi menolak hubungan dengan Israel. Jadi Saudi waktu itu sudah posisi hampir menyerah sebetulnya. Terus mengulur-ulur dengan alasan rakyat Saudi tidak setuju, dengan alasan minta Israel akui Palestina lah, walaupun ibu kotanya bukan Yerusalem, silakan ambil Yerusalem gitu. Tapi akuilah Palestina gitu. Waktu itu sudah hampir menyerah sampai terjadi peristiwa Gaza, sampai terjadi tragedi kemanusiaan, negara-negara Arab balik badan sejak peristiwa itu, terutama Saudi. Dan kemudian juga tragedi kemudian terus berlangsung, dan waktu itu masih zaman Joe Biden. Joe Biden kan membentuk tim untuk menegosiasikan gencatan senjata. Begitu itu Biden menunjuk Anthony Blinken. Mesir dan Qatar juga menunjuk 2 orang untuk menjadi negosiator mewakili Hamas. Berbulan-bulan negosiasi gagal terus. Pada September tahun 2024, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, atas perintah Muhammad bin Salman, mendeklarasikan koalisi global untuk two-state solution. Waktu itu yang dukung hanya beberapa negara Arab saja, termasuk Indonesia. Dan ada satu negara Eropa, Norwegia ya. Nah, tapi bersamaan dengan waktu, jadi deklarasi two-state solution oleh Pangeran Faisal bin Farhan itu, Menteri Luar Negeri Saudi, sebagai respon atas kegagalan gencatan senjata. Jadi sebetulnya two-state solution itu ide lama yang dulu pernah diajukan tahun 2002 oleh Raja Abdullah waktu itu. Mengingat kebuntuan solusi di Palestina Israel, udah kita ajuin aja deh two-state solution.
Kita merangin Israel tuh 2-3 kali, kalah terus. Kalah terus. Apa mau perang lagi? Kira-kira begitu. Jadi kira-kira para pemimpin negara Arab itu berpikir begini, kalau kita perang lagi yang keempat kalinya, apa yakin setelah 3 kali perang kita tuh kalah? Gimana kalau kita usulin saja begini, ini kira-kira begini jalan pikirannya Raja Abdullah. Raja Abdullah itu kakaknya Raja Salman, tahun 2002. Sudah, begini aja deh, kita pilih jalan damai saja, kita akui Israel sebagai negara, tapi minta Israel juga akui Palestina merdeka. Wilayahnya tepi barat, Gaza, plus Yerusalem Timur. Kenapa? Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota Palestina. Kenapa? Paling tidak kita masih punya Al-Aqsa. Karena di Yerusalem itulah tempat beradaan Masjid Al-Aqsa, tempat Nabi waktu itu Miraj. Di situ juga tempat Baitul Maqdis, peninggalan Nabi Sulaiman, yang juga disucikan oleh kaum muslimin. Di juga tempat lokasi-lokasi tempat yang disucikan oleh umat Nasrani. Di situ ada gereja Makam Kudus. Di sekitar situ juga tidak jauh ada Bethlehem. Jadi wilayah yang nanti akan menjadi wilayah Palestina itu wilayah yang tertulis dalam Injil, dalam Taurat, dalam Al-Quran. Disitulah Yudea Samaria. Disitulah tempat lahir Nabi Isa. Disitulah tempat tinggalnya Nabi Ibrahim di Hebron atau Al-Khalil. Jadi tempat-tempat yang menjadi lokasi suci, sakral, tertulis dalam kitab suci kita, baik dalam Al-Quran, Injil, dan Taurat, itu adalah wilayah yang menjadi wilayah Palestina nanti. Itulah yang sekarang disebut dengan tepi barat. Itulah yang disebut dengan Yudea dan Samaria. Jadi walaupun kita hanya menerima sepertiga atau 40% saja dari wilayah Palestina, sebagian besar milik Israel gitu ya. Itu dalam konsep two state solution, tapi 40% atau 30% itu wilayah inti. Karena disitulah Yudea Samaria. Wilayah bekas kerajaan yang didirikan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Disitulah ada Baitul Maqdis, disitulah Al-Aqsa, disitu tempat kelahiran Nabi Isa, disitu tempat tinggalnya Nabi Ibrahim ketika berumah tangga dengan Sarah. Disitulah tempat-tempat yang disebutkan dalam kitab suci kita. Tempat ketika Nabi Isa dikejar-kejar, ketika Nabi Isa berhijrah, ketika Nabi Isa naik ke langit, itu di situ. Jadi kita, kaum muslimin, orang bangsa Palestina, walaupun hanya dapat 35%, tapi justru itu wilayah intinya. Sisanya itu wilayah pinggiran-pinggiran yang pegang Israel, Tel Aviv, Askelon, Haifa. Itu wilayah pinggiran sebetulnya. Dari kerajaan yang dulu dibangun oleh Raja Daud, Nabi Daud, dan Sulaiman. Dan wilayah pinggiran dalam catatan-catatan dalam kitab suci. Itu yang kita milik Israel. Nah, milik Palestina, itu wilayah yang disucikan ya, kira-kira itu. Itulah two state solution. Itu dulu tahun 2002 ditolak mentah-mentah oleh Israel. Termasuk oleh negara barat, termasuk oleh Amerika. Kenapa? Karena memang buat Israel tidak bertentangan dengan visi dia. Israel kan ingin mendirikan kerajaan Israel lagi. Dari Nil sampai Sungai Nil sampai Efrat, ibu kotanya Yerusalem. Karena mereka ingat akan membangun lagi bait suci, Temple of Solomon, yang lokasinya ada di reruntuhan di bawah Masjidil Aqsa. Jadi Israel itu nanti akan setelah menguasai seluruh Yerusalem, mencaplok tepi barat, dia akan runtuhkan itu Masjidil Aqsa. Mereka akan bangun kembali Temple of Solomon, bait suci. Yang menurut kita, itu Baitul Maqdis, itulah Masjid Al-Aqsa. Karena nabinya orang mereka juga nabi kita, gitu loh. Nah, karena itu Israel keras menolak two state solution. Dan buat kita kaum muslimin, bangsa Arab, ini adalah kuncian two state solution itu apa? Karena gini, begitu Israel menerima two state solution, itu sebetulnya Israel sudah melewati puncaknya dan akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena Zionisme sebagai ideologi sudah tidak relevan lagi. Karena tujuannya sudah nggak ada. Nah, tujuan Zionis itu kan memberikan Israel layak, ibu kotanya Yerusalem, membangun kembali bait suci. Kenapa? Dengan bait suci dibangun, Mesias atau Imam Mahdi-nya Yahudi itu akan datang. Jadi mereka itu sedang menunggu-nunggu, menanti-nanti kedatangan Mesiasnya atau Al-Mahdi-nya mereka. Yang menurut kita itu Dajjal sebetulnya. Nanti akan dikalahkan oleh Imam Mahdi itu, ya Imam Mahdi-nya Yahudi itu. Mesiasnya mereka.
Karena Mesiasnya mereka itu sebetulnya Nabi Muhammad atau Nabi Isa. Karena Nabi Isa diturunkan sebagai Nabi terakhir untuk Bani Israel. Mereka akan tolak. Jadi gini, orang-orang Yahudi itu, kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka menolak Nabi Isa. Karena sebenarnya Nabi Isa itulah Nabi terakhir mereka. Buat Bani Israel ya. Dan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman untuk semua bangsa. Mereka nolak Nabi Isa, mereka juga menolak Nabi Muhammad. Itulah mereka jadi kaum yang dimurkai. Buat mereka menolak Nabi Isa sebagai Nabi terakhir dan sebagai Mesias, karena buat mereka ada Mesias yang lain yang mereka tunggu. Nah itulah, kata mereka, Mesias itulah nanti yang akan memimpin Israel Raya nanti. Dengan dibangunnya nanti Bait Suci, Temple of Solomon. Nah itulah ambisi, cita-cita, ideologinya kaum Zionis Mesianik yang saat ini berkuasa di Israel. Itu sebenarnya mereka menganggap two-state solution itu adalah jebakan. Jadi buat kita, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin melihat two-state solution ini sebagai pengkhianatan. Saya pernah diskusi dengan Wanda Hamidah ya, relawan kita luar biasa, itu orang luar biasa betul, yang ikut Freedom Flotilla kemarin ya, menerobos hampir bermeros ke Gaza tapi gagal karena kapten kapalnya kabur katanya, sehingga dia balik lagi. Dia termasuk mempertanyakan itu identity solution, bahkan sebagian menganggap itu pengkhianatan. Begini, kalau kita mengingat sulhu Hudaybiyah, para sahabat juga bertanya-tanya kepada Nabi, kenapa mau berdamai dengan orang kafir musyrik, padahal kita dalam posisi sebetulnya menuju kemenangan gitu. Tapi kan waktu itu para sahabat tahu bahwa Nabi pasti dituntun oleh wahyu. Dalam sulhu Hudaybiyah itu seolah kita tuh mengalah. Bahkan ada poin perjanjian yang merugikan kaum muslimin sebetulnya. Di sulhu Hudaybiyah itu, kalau ada orang musyrik Mekah menerima Islam, kemudian hijrah ke Madinah, harus dikembalikan untuk ke Mekah. Tapi Nabi menerima itu. Tapi itulah justru titik balik awal kemenangan kaum muslimin. Kenapa? Karena dengan sulhu Hudaybiyah waktu itu, kaum muslimin punya keleluasaan untuk syiar di Jazirah, tanpa lagi ada ancaman, hambatan, gangguan, konflik, peperangan dari orang kaum musyrik Mekah. Tapi disitulah gelombang kemenangan akhirnya gelombang dukungan kepada Madinah dari Jazirah menguat di era sulhu Hudaybiyah, sehingga Mekah terkucil, terkepung. Sehingga terjadilah Futuh Mekah. Nah, dalam bayangan saya, mohon maaf, mungkin saya beda pendapat dengan para ustadz yang lain, two-state solution itu ibarat sulhu Hudaybiyah. Karena begini, dengan menerima two-state solution, Yerusalem Timur menjadi ibu kota Palestina, dengan tepi barat, wilayah dan Gaza, dan dukungan lebih dari 75% negara-negara anggota PBB, praktis saat ini hanya tinggal 10 negara sebetulnya yang dukung Israel. Selain Amerika dan Israel, Kroasia, ada Hungaria, beberapa negara kecil di Pasifik. Itu juga beberapa negara kecil di Pasifik, seperti Papua Nugini, Mikronesia, itu juga dukung Israel karena urusan bantuan keuangan sebetulnya. Negara-negara itu oportunis, dukungan Israel karena bantuan keuangan. Sebetulnya. Gitu ya. Ada lagi sebetulnya Amerika. Tapi Amerika saat ini sedang goyah. Trump itu termasuk yang menolak keras two-state solution. Tapi Trump itu dalam beberapa minggu terakhir gitu ya, sudah mulai goyah ketika melihat opini publik di Amerika sendiri. Jadi Trump terang-terangan sekitar 5 minggu lalu, hari Senin, saya ingat hari Senin, diwawancara di media konservatif Amerika yang pro-Israel, namanya Daily Caller, Trump mengaku terkejut. Perubahan opini publik di Amerika, makin kesini makin banyak rakyat Amerika yang pro-Palestina. Bahkan termasuk di pendukung Partai Republik sendiri. Bahkan di kalangan loyalis Trump sendiri. Jadi ada di Amerika itu yang namanya kelompok faksi American First atau Make America Great Again. Itu sekarang terbelah dua tuh. Sebagian pro-Israel, sebagian sudah mulai berani mengkritik Israel. Trump terkejut. Trump tuh heran. Di Kongres Amerika saat ini tidak sesolid dulu dukung Israel. Dulu kata Trump, 15-20 tahun lalu, nggak ada anggota Kongres yang berani kritik Israel. Sekarang di Kongres Amerika sudah ada kaukus anti-Israel. Sudah ada anggota Kongres yang terang-terangan ngecam Israel. Bahkan sekarang itu ada senator Partai Republik yang berani ngecam Israel.
Terang-terangan dulu tidak ada yang berani, kata Trump. Dulu kalau ada politisi Amerika berani ke Israel, habis sur karirnya, habis. Sekarang enggak, kata dia. Sudah ada yang berani menyuarakan kecaman ke Israel gitu. Bahkan termasuk di kalangan Partai Republik pendukung Donald Trump sendiri. Itu Trump terang-terang ngaku. Itu 5 atau 6 minggu lalu ya, di Daily Caller. Terus Trump juga menyebutkan survei-survei di Amerika saat ini menunjukkan dukungan terhadap Palestina bertambah dan sekarang mayoritas. Saya ingat 2 minggu lalu The Washington Post itu mengeluarkan survei untuk memotret opini publik orang-orang Yahudi Amerika. 60% orang Yahudi Amerika menilai Israel melakukan kejahatan perang, ethnic cleansing katanya. War crime, bukan ethnic cleansing. Kalau ethnic cleansing kan pembersihan etnis, tapi melakukan war crime, kejahatan perang. 40% orang Yahudi Amerika menilai Israel melakukan genosida. Genosida itu sudah jauh di atas ethnic cleansing, itu genosida. Seperti yang dilakukan dulu Nazi ke Yahudi itu genosida. Jadi 60% orang Yahudi Amerika sendiri menilai Israel melakukan kejahatan perang. Dan kata The Washington Post, jumlah ini lebih besar lagi di kalangan orang non-Yahudi. Kita lihat sendiri pemilihan wali kota New York ya. Zohran Mamdani, seorang muslim keturunan India Afrika, calon kuat pemenang pemilihan wali kota Amerika. Dari Partai Demokrat. Padahal jangan lupa, Amerika itu adalah kota dengan populasi Yahudi terbesar di dunia. 1,6 juta atau 1,7 juta penduduk New York itu Yahudi. Dan mungkin separuh lebih orang Yahudi New York mendukung Zohran Mamdani, seorang muslim. Yang dia pernah sesumbar akan menangkap Netanyahu kalau berkunjung ke New York. Itu New York. New York itu salah satu gambaran potret saja perubahan yang terjadi di Amerika. Betul bahwa New York berbasis Partai Demokrat memang, dan memang, tapi itu gambaran publik Amerika berubah. Nah, hari ini saya baru melihat lagi survei yang dilakukan oleh Reuters di Amerika. Survei Reuters itu menyebutkan 50% penduduk Amerika mendukung Palestina merdeka. Ini berbeda jauh dibanding dengan sebelum 7 Oktober tahun 2023. Jadi saya ingat lembaga survei PEW itu tahun 2023 menyebut hanya 42% penduduk Amerika yang pro Palestina. Sekarang sudah 53%. Tahun 2024 kemarin. Nah, tahun 2025 ini versi Reuters yang terbaru sudah 59% warga Amerika mendukung Palestina merdeka. Two-state solution, jangan lupa. Tetap kerangkanya two-state solution. Dari 59% itu 80% pemilih Partai Demokrat mendukung two-state solution. Itu artinya di Amerika sendiri ada perubahan. Jadi 10% negara yang menolak two-state solution ini sebetulnya goyah juga. Satu persatu akan ucutan, kata orang Sunda itu. Yang pertama ucutan itu adalah Amerika sendiri. Dan jangan lupa di Israel sendiri pendukung two-state solution itu juga banyak walaupun minoritas. Jadi partai-partai oposisi di Israel itu dipimpin oleh namanya Yair Lapid. Dia itu partai Yesh Atid. Yair Lapid itu pernah menjadi Perdana Menteri Israel sementara cuma 3 bulan sebelum Netanyahu jadi Perdana Menteri. Yair Lapid itu pernah pidato sidang umum PBB. Seingat saya tahun 2017 ingat saya. Pidato di bidang PBB bahwa Israel siap menerima two-state solution. Kaget tuh orang, kaget. Negara Arab kaget loh. Bukannya mereka keras menolak tuh. Karena kan two-state solution sudah diajukan 2002 oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud itu. Kaget tuh negara Arab tuh. Tiba-tiba Yair Lapid, pemimpin Perdana Menteri Israel waktu itu, menyatakan siap menerima two-state solution. Kaget tuh. Ini kan ide sudah mati sebetulnya, sudah dikubur karena Israel nolak, Amerika juga nolak, negara Barat juga nolak. Tiba-tiba Yair Lapid waktu itu mendukung itu. Sayangnya Yair Lapid keburu turun diganti Netanyahu. Nah, ide two-state ini sekarang dihidupin lagi. Tiba-tiba terjadi gelombang dukungan luar biasa terhadap Palestina dari berbagai negara, terutama di negara Eropa. Negara Eropa Barat yang tadinya menolak semua ide tentang Palestina merdeka,
kali ini rame-rame dukung Palestina jadi negara dalam two-state solution. Jadi ide itu pertama disambut oleh Emmanuel Macron, akhirnya kemudian terjadi gelombang dukungan dari Inggris dan negara-negara yang lain. Irlandia, Spanyol sudah lebih dulu mendukung. Nah ini yang saya katakan tadi, peristiwa 7 Oktober itu menjadi titik balik. Kesombongan Netanyahu ketika pidato di sidang umum PBB tanggal 23 September tahun 2023, 2 minggu sebelum serangan 7 Oktober, itu kemudian sekarang mengalami proses deklinasi. Jadi saya ibaratkan begini, two-state solution itu ibarat buat Israel itu separuh menuju kalah, buat Palestina itu separuh menuju menang. Karena jika two-state solution yang diusulkan negara Arab diterima dunia nih, Yerusalem Timur menjadi ibu kota Palestina, itu Israel sebetulnya selesai. Zionisme itu sudah tamat, karena cita-cita mereka sudah nggak ada. Lah cita-cita mereka Israel Raya, bangun lagi bait suci di Yerusalem. Dengan Yerusalem Timur masuk Palestina, Al-Aqsa, Baitul Maqdis milik Palestina, mereka mau bikin bait suci di mana? Mau di Tel Aviv, di Askelon, di Haifa, nggak akan laku, nggak akan datang tuh Imam Mahdinya Yahudi itu, nggak jadi datang tuh, ngecot lagi itu. Jadi sebetulnya dengan sendirinya akan bubar itu Israel, step by step, seperti ketika kaum muslimin menaklukkan Mekah dalam peristiwa Futuh Mekah dengan damai, dengan sukarela, tanpa pertumpahan darah. Karena kaum musyrik Mekah sendiri nyerah, sudah tidak ada daya upaya lagi, sudah tidak ada apalagi yang mau dikejar. Gitu. Nah, saya melihat ya seolah-olah seperti itu. Nanti Israel itu setelah two-state solution, Palestina merdeka, Yerusalem Timur menjadi ibu kota Palestina, kaum muslimin dengan bebas lagi nanti datang berziarah ke Al-Aqsa. Karena itu disebutkan oleh Nabi sebagai kota suci ketiga. Jadi tiga tempat yang dianjurkan untuk diziarahi cuma 3 sebetulnya. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Al-Aqsa. Itu bagaimana nanti kaum muslimin akan berbondong-bondong berziarah ke sana. Itu sebenarnya selesai, tamat, goodbye itu Israel. Dalam jangka panjang. Jadi ijtihad two-state solution ini menurut saya, hemat saya mengibaratkan seperti sulhu Hudaibiyah ketika nanti kaum muslimin dari Madinah berbondong-bondong mendatangi kota Mekah, mendatangi Masjidil Haram dengan damai, dan berbondong-bondong kaum kafir musyrik menyerah dan menerima Islam. Seolah-olah itu ya, mungkin tidak seperti itu. Tapi ini husnudon saya dengan two-state solution sebagai solusi. Ketika solusi lain perang dan lain buntu. Kemarin kita sempat bangga dengan Iran yang jor-joran mengirimkan rudal ke Israel, toh berhenti juga. Ada batasnya juga. Ketika Iran sendirian juga nggak sanggup. Negara nggak bantu. Negara itu sudah perang 3 kali dengan Israel, kalah. Nah bisa jadi ini salah satu. Jadi kan begini, makar Allah itu kan lebih dahsyat ada makarnya orang-orang musyrik, kan begitulah. Saya bayangkan saya lah. Saya hebat-hebatnya makar Zionis tidak akan bisa mengalahkan makar Allah. Kalau orang Kristen bilang Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Itu kira-kira begitu. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri di tangan orang yang teguh dan konsisten. Itulah kita lihat keteguhan, kesabaran orang Palestina itu pada akhirnya akan membuahkan kemenangan. Ada kemenangan itu akan datang dengan cara yang aneh kayak seperti gini nih. Contoh lain, Donald Trump. Trump itu termasuk presiden yang sesumbar saya presiden Amerika yang paling pro Israel. Tapi sekarang Donald Trump hampir tiap hari maki-maki Israel. Hampir tiap hari. 20 poin Donald Trump itu memang tidak disebutkan adanya negara Palestina. Tapi dalam 20 poin Donald Trump, ada salah satu tahap yang disebut dengan pemerintahan transisi. Yang di situ nanti akan dikelola oleh kalangan istilahnya teknokratis Palestina. Orang Palestina yang non-partisan, yang tidak terjebak dalam polarisasi Hamas dan Fatah. Nah, sampai di situ sebetulnya 20 poin. Karena pemerintahan itu nanti akan membangun Gaza. Nah, sampai di situ sebetulnya 20 poin Trump itu. Nah, 20 poin Trump itu sebetulnya ada kesinambungan dengan proposal
damainya Mesir yang didukung oleh negara Arab. Dalam proposal damai yang disusun negara-negara Arab, ada yang namanya pemerintahan transisi sebagai tahap menuju terbentuknya pemerintahan Palestina bersatu. Tepi barat dan jalur Gaza dipersatukan sebagai satu pemerintahan, satu hukum, dan satu angkatan bersenjata. Nah, itu clue dari 20 poin Donald Trump. Intinya, ini yang ada di atas meja, terima dulu. Gencatan senjata dulu, rekonstruksi dulu, masuk dulu pasukan perdamaian, karena dalam poin Trump itu ada pasukan perdamaian. Karena perlu supaya Israel tidak nyerang lagi. Sekarang begini, kita tolak 20 poin, terus biarkan Hamas habis-habisan dengan Israel, sampai kapan? Mau berapa puluh ribu lagi orang Palestina yang jadi korban? Ya ada yang bilang Hamas masih kuat, ya tapi sudah puluhan ribu warga Palestina jadi korban. Menunggu Hamas habis, terus penduduk Gaza juga habis. Kan tidak mungkin kita mengambil jalan seperti itu. Jadi dari 20 poin Donald Trump itu ada pintu masuk menuju two-state solution, menuju Palestina merdeka. Walaupun tidak disebutkan. Donald Trump barangkali ini sudah mulai ngomong lagi, padahal dia dulu menolak keras ide negara Palestina itu. Ya ada yang ngomong soal two-state, ada yang one-state, kita bilang. Ya nanti kita lihat mana. Donald Trump tiba-tiba terucap omongan itu. Padahal dia dulu sama sekali menolak apapun ide tentang Palestina merdeka. Sekarang sudah mulai ngomong gitu. 4 hari ini Trump mengirimkan menantunya Jared Kushner dan Steve Witkoff di hari pertama setelah gencatan senjata. Kenapa? Karena Israel melanggar lagi. Steve Witkoff bertemu dengan Itamar Ben-Gvir, Jared Kushner bertemu dengan Netanyahu, sampai gebrak-gebrak meja. Jadi Steve Witkoff itu dia orang Yahudi, utusan Trump di Timur Tengah. Dia bertemu dengan Itamar Ben-Gvir, tokoh Zionis paling garis keras, paling anti Palestina. Dia sudah bilang, sudah lupakan saja, sudah selesailah. Saya juga pernah kehilangan anak, yuk kita move on. Jadi kira-kira Steve Witkoff itu mengingatkan Itamar Ben-Gvir, udah selesai ini barang, terima saja sudah di gencatan senjata. Lu nggak bisa maksa terus-terusan begini. Kira-kira Steve ini sesama Yahudi ngomong. Steve Witkoff itu utusan Trump, orang Yahudi juga, pengusaha properti. Ketemu Itamar Ben-Gvir, orang Israel yang paling anti Palestina, paling keras. Si Itamar mengaku kehilangan anak gara-gara ini nih. Kata Witkoff, saya juga hilang anak saya mati karena sakit ya gitu. Saya terima. Let's go. Jadi udah pergi aja, udah move on lah gitu, udah lupakan kira-kira gitu. Tapi Israel masih tetap menyerang Gaza. Akhirnya kemudian kirim Wakil Presiden J.D. Vance. Sekarang juga Trump mengirim Menteri Luar Negerinya Marco Rubio. Itu artinya Trump ingin betul-betul menjadikan gencatan senjata ini benar-benar berjalan. Apa sebabnya? Sejak Trump itu marah betul ke Netanyahu ketika Netanyahu menyerang Doha, membom lokasi tempat yang dianggap berkumpulnya pimpinan Hamas di Doha. Yang lokasi tidak jauh dari pangkalan Amerika di Doha. Meskipun rumor menyebutkan bahwa itu atas pengetahuan Amerika. Tapi peristiwa itu membuat negara Arab benar-benar marah. 3 hari kemudian kan muncul KTT Doha, di situ Presiden Mesir Jenderal As-Sisi itu sesumbar mengusulkan dibentuk lagi aliansi militer Arab seperti tahun 60-an ketika negara Arab ramai-ramai menyerang Israel. Jenderal As-Sisi mengatakan Mesir siap memimpin aliansi militer Arab menyerang Israel. Itu keras omongan As-Sisi. Didukung oleh Irak dan beberapa negara lain termasuk Pakistan. Tapi mayoritas negara Arab tidak setuju. 2 hari kemudian Saudi Arabia menandatangani fakta militer pertahanan dengan Pakistan. Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif itu menyebut bahwa Saudi sekarang berada dalam payung perlindungan nuklir Pakistan. Orang lupa kali ya bahwa Pakistan itu satu-satunya negara Muslim yang punya hulu ledak nuklir. Yang rudal balistik Pakistan itu bisa menjangkau seluruh Timur Tengah termasuk Tel Aviv. Bayangkan kalau rudal balistik Pakistan ditempatkan di Madinah, ditempatkan di Riyadh, ditempatkan di Mekah, ditempatkan di kota-kota Saudi Arabia, karena bagian dari fakta pertahanan, yang sekali pencet cuma sepelemparan batu tuh ke Tel Aviv itu. Jauh lebih dahsyat dari rudal Fatahnya, rudal Sijilnya, dan rudal Khaibarnya Iran.
Sedahsyatnya rudal Iran tidak punya rudal nuklir. Dan rudal balistik Pakistan itu punya rudal nuklir. Itu satu. Yang kedua, Saudi, negara yang lemah militer, tapi kaya banyak duit. Coba bayangkan kalau satu negara kaya seperti Saudi, membangun pertahanan militer bersama dengan Pakistan yang teknologi militernya maju dan jauh. Jangan lupa juga kemarin Pakistan dalam perang udara yang singkat dengan India bisa menjatuhkan pesawat-pesawat tempur tercanggihnya India, Rafale, MiG, dan lain-lain, oleh J-10-nya buatan Cina. Bayangkan. Dan bayangkan, Pakistan itu adalah sekutu militer strategisnya Tiongkok. Jadi kira-kira Pakistan itu ibarat Israelnya buat Amerika. Pakistan itu ibarat Israelnya Amerika, Pakistan itu ibarat Israelnya Tiongkok. Hubungan Tiongkok dengan Pakistan seperti Amerika dengan Israel. Begitu kuat hubungan Pakistan dengan Tiongkok, terutama teknologi militer. Bagaimana perang kemarin Pakistan dengan India, diam-diam dibantu oleh Tiongkok dengan teknologi satelit. Jadi pesawat tempur Pakistan yang buatan Cina itu terkoneksi dengan sistem radar satelitnya Tiongkok. Sehingga dengan presisi dalam jarak 150 km, rudal dari pesawat J-10-nya Pakistan menjatuhkan Rafale-nya India. Jadi pesawat India itu jatuh di atas India sendiri, ditembak dari pesawat Pakistan di atas Pakistan. Itu dukungan Tiongkok, Pak. Bayangkan apa yang terjadi jika Saudi negara kaya yang haus dengan teknologi militer, karena selalu ditolak oleh Amerika transfer teknologi. Saudi sampai sekarang minta F-35 pun nggak dikasih, minta alih teknologi nggak dikasih. Melalui Pakistan itulah Saudi bisa ngebangun industri militer, punya akses ke senjata nuklir. Dia itu sangat dikhawatirkan oleh Amerika dan dicegah betul oleh Amerika itu terjadi. Dan ini bisa jadi kenyataan. Pakistan akan makin kuat militernya dengan dukungan dana Saudi. Saudi juga akan membangun pertahanan militer yang kuat dengan dukungan Pakistan, dan di situ ada Tiongkok. Itu Trump membaca sinyal itu berbahaya betul buat kepentingan Barat dan kepentingan Amerika di Timur Tengah. Amerika itu punya puluhan pangkalan militer, Tiongkok tidak punya. Dan jangka panjang buat Amerika dan buat Barat, dengan situasi begini, Barat menjadi tidak relevan lagi di Timur Tengah. Negara-negara Arab jadi tidak butuh lagi Barat. Bayangkan kalau negara Arab perlahan-lahan meninggalkan Barat, meninggalkan Amerika, ngecot ke Tiongkok dan ke Rusia. Itulah sebetulnya kenapa Macron, Keir Starmer, negara Eropa Barat menyambut ide two-state solution-nya MBS. Karena apa? Karena kalau Eropa tetap mengambil sikap di pihak Israel, Timur Tengah sumber energi terbesar di dunia, hijrah ke Tiongkok dan ke Rusia, ngebangun mitra dan patron baru. Itu sebetulnya Barat runtuh. Mereka kehilangan akses kepada sumber energi dunia. Dalam kondisi perang antara Rusia dan Eropa saat ini dan Ukraina, pasokan energi Rusia itu terputus ke Eropa Barat. Mereka larinya kemana? Ke Timur Tengah. Gas. Jerman itu ngambil dari Qatar. Jadi, ini yang namanya saya bilang, otak-atik permainan catur, gitu ya. Negara-negara Arab yang lemah secara militer itu bisa bermain ini. Itulah bulan Trump berpikir bahaya betul nih kalau kejadian nih. Mesir bikin aliansi militer, Saudi Arabia dengan Pakistan bikin fakta militer. Di situ ada rudal nuklir, jangan lupa, rudal balistik Pakistan. Di situ ada Tiongkok masuk. Jangan lupa dalam bulan ini sebetulnya akan ada KTT Rusia Arab. Cuman ditunda karena MBS lagi main catur, lagi istilahnya lagi bargaining nih. Lu Amerika ngikutin mau kita enggak? Gitu. Kalau enggak, gue ke Rusia, kira-kira begitu. Bayangkan kalau Saudi dan negara Arab lain bergabung dengan BRICS. Bayangkan loh, BRICS itu sekarang posisi sudah 50-50 ekonomi dunia loh. Itu kalau negara Arab rame-rame bergabung dengan BRICS. Gini Pak, ke depan itu kalau negara Arab meninggalkan Amerika, gara-gara kemarin serangan di Doha itu, negara Arab tuh marah betul tuh. Percuma aja sudah pengalaman militer Amerika itu di Doha. Percuma aja ada pengalaman militer di Saudi. Percuma ada militer di Uni Emirat. Percuma ada militer di Kuwait. Percuma ada pangkalan militer di Yordan. Kalau Israel masih bisa nyerang.
Itu artinya nggak ada gunanya lagi kita bikin mitra dan patron dengan Amerika. Nggak ada gunanya. Mendingan ke Tiongkok, mendingan ke Rusia. Itu kira-kira itu yang dibaca oleh Donald Trump. Makanya marah betul Donald Trump ke Netanyahu. Jadi hari Minggu, 2 minggu lalu itu Netanyahu dalam kunjungan ke Donald Putih dimarahin sama Trump. You are fucking always negatif, kata Trump. Saya tahu itu kenapa, karena dikutip oleh media, ucapan Trump marahin. Sampai waktu itu Netanyahu disuruh nelpon langsung Amerika Qatar untuk minta maaf. Tapi itu menunjukkan akan terjadi perubahan Amerika menghadapi Timur Tengah. Termasuk 20 poin gencatan senjata ini. Yang menurut hemat saya, secara implisit membuka jalan untuk two state. Jadi Trump mengirim terus-terusan nih, kemarin menantunya, terus wakil presiden, hari ini Marco Rubio teologi untuk meyakinkan Israel supaya patuhi itu gencatan senjata. Karena buat Netanyahu, dengan menerima gencatan senjata, menarik pasukan dari Gaza, ini akhir dari rezimnya dia. Kalau terjadi gencatan senjata, two state solution itu akhir dari rezim Netanyahu, akhir dari Zionisme. Karena itu buat Netanyahu gimana caranya ini perang terus berlanjut. Makanya dia serang Iran supaya terjadi eskalasi. Gimana di kemarin ngebom Doha supaya terjadi eskalasi. Tapi buat Amerika ini pertaruhan besar betul. Ini semua pertaruhan gede buat Israel sendiri. Gencatan senjata ini jalan, terjadi perdamaian, rezim Netanyahu ini runtuh. Netanyahu kalau jatuh, ada 2 sidang pengadilan di Israel sendiri, pengadilan korupsi. Dia Netanyahu ini kalau dia nggak berkuasa, dia ada 2 pengadilan korupsi yang akan menjerat dia di Israel sendiri. Kemudian yang kedua ada pengadilan kriminal internasional yang menjerat dia dengan kejahatan perang. Dan upaya banding Netanyahu ditolak. Jadi intinya Netanyahu, kalau dia pergi berpelesir ke negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma atau mengakui jurisprudensi, mengakui yurisdiksi pengadilan kriminal internasional, dia ditangkap. Dia ke Belgia tuh ditangkap tuh. Dia ke Kanada ditangkap tuh. Para menteri Kanada sudah bilang, kalau Netanyahu ke Kanada akan ditangkap. Kang Irfan, ya, mungkin mohon maaf, jadi terlalu panjang ya. Ya, baik. Ya. Saya kira demikian pengantar, mudah-mudahan masih ada waktu ya, sedikit lagi ya. Antar diskusi, mohon maaf jika terlalu panjang, tapi memang soal ini memang masih panjang. Ini pertarungan seumur hidup sampai Imam Mahdi datang sebetulnya. Kalau kita meyakini itu ya, gitu. Tidak akan selesai. Two state solution, nanti akan ada isu lagi. Jadi ini bagian dari napas panjang. Jadi mohon maaf kalau memang ini melelahkan, tapi memang kita tidak mungkin lelah dan lengah. Karena ini memang ada dalam nubuat akhir zaman. Hadis-hadis tentang akhir zaman kita itu banyak sekali terkait dengan orang Yahudi. Jadi memang ya harus kita jalani hidup kita ini hari-hari tidak akan lepas dari isu ini. Mohon maaf bagi teman-teman kita yang sudah lelah dan jenuh ya. Saya kira demikian. Kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kang Irwan, ini banyak sudah dari tadi yang mau berkomentar dan berpendapat, juga mungkin pertanyaan. Mudah-mudahan Kang Irfan masih ada waktu untuk bisa menyelesaikan, menuntaskan dari komentar-komentar dan pertanyaan ya. Ya, memang di kalangan internal umat Islam sendiri ada 2 pendapat, ada yang setuju dengan two state solution, ada yang tidak setuju. Pokoknya Palestina harus merdeka sendiri, Israel habis kan gitu. Mungkin ini juga salah satu yang harus dijelaskan kepada kita ya, mana yang lebih baik. Baik, tadi sudah ada yang resign, Pak Ustadz Medi, Pak Ferry Latif dan Mbah Jahrawi. Ini segera yang nampak dulu deh, Mas Ferry, Cak Ferry, silakan Cak Ferry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan, terima kasih atas penjelasannya tentang situasi terkini di Israel dan Palestina. Ya, beberapa waktu kan kita juga sempat ya mendengar perdebatan yang seolah-olah menyalahkan Hamas ya atas peristiwa 7 Oktober 2023 itu. Jadi yang dianggap itu adalah kesalahan Hamas yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan sebagainya gitu. Tetapi
saya memahami ya, makin memahami ini setelah tadi Kang Irfan di dalam pembukaan materi ini tadi menyinggung bahwa itu adalah respons atas presentasi Netanyahu di depan PBB yang menjelaskan akan menyebut adanya Israel Raya itu yang demikian besar itu. Jadi saya memahami ini upaya Hamas adalah untuk menimbulkan semacam guncangan gitu. Setidaknya akan menciptakan satu hambatan bahwa nggak mudah untuk mewujudkan Israel Raya yang tadinya akan disambut baik oleh negara-negara Barat. Jadi apapun korban yang diterima oleh penduduk Gaza, upaya Hamas untuk menghambat Israel Raya itu menurut saya dalam konteks ini adalah dibenarkan. Ini juga yang saya mulai memahami juga beberapa ustadz garis keras di Indonesia yang sempat menyebutkan ya dalam satu pengajian saya di Solo waktu itu yang dihadiri oleh siapa adiknya mantan rektor IAIN Hidayatullah Serwidallah yang dulu di garisnya FPI ya gitu. Itu sempat menyebutkan bahwa jadi perang-perang kecil yang seolah-olah diremehkan oleh banyak kalangan, terutama yang digerakkan oleh Hamas, itu tidak semata-mata untuk menciptakan kemenangan. Sebenarnya itu adalah untuk menghambat upaya-upaya campaign yang dilakukan oleh pihak Israel tentang Israel Raya. Dan itu juga untuk menghambat agar status Yerusalem itu tetap ada di dalam status yang bisa diakses oleh kalangan Islam. Saya setuju dengan itu dan saya senang terkonfirmasi oleh Kang Irfan tadi di dalam pembukaannya dan ini membenarkan asumsi saya selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Pak Jarawi, singkat mungkin. Silakan, Mbak. Pak Jarawi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya murid yang tertua mungkin. Mudah-mudahan selalu sehat bersama. Yang terhormat, terima kasih moderator dan narasumber terkait dengan masalah Israel Palestina. Ini adalah fakta yang saya bisa memahami, mungkin itulah ayat kauniyah yang kalau kita korelasikan dengan qauliyahnya adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Oleh karena itu dengan fakta Israel dan Palestina dengan ayat alaihissallahu biahkamil hakimin dan ayat-ayat yang lain, ini bagaimana makna esensi dibalik fakta Israel dan Palestina yang kita korelasikan dengan alaihissallahu biahkamil hakimin, kita untuk menuju akhirat. Semoga dengan yang saya sampaikan ini nanti narasumber berkenan memberikan penjelasan lebih esensi dan hakiki sehingga kita mengerti makna dan hakikat dari Palestina Israel yang sampai sekarang belum kunjung atau tidak kunjung ada solusi yang solutif. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa menggugah yang lain bagaimana kita menuju akhirat yang sebenarnya. Mohon maaf, terima kasih dari Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung ke Ustaz Medi, silakan. Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Irfan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa tilkal ayyamu nudawiluha bin nas. Tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam itu memerangi kaum Yahudi Yahudi ini. Selalu mereka ngumpat di bawah batu buat itu bicara. Ya, artinya begitulah hadis-hadis banyak tentang akhir zaman. Maksud saya perdamaian ini kayaknya akan dikacangi terus. Jangan pun dengan manusia Israel Yahudi itu.
Tuhan aja dilawan oleh mereka gitu. Jadi ini sekedar apa ya, tipu-tipu saja kah? Maunya kita ini udah habiskan aja, Arab bersatu, hancurkan Israel, selesai sudah. Betul-betul mendekati akhir zaman. Gitu aja Bang Irwan. Makasih. Assalamualaikum. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Langsung dikomentari, dijawab Baik. atau ditanggapi, Baik. silakan. Baik, saya tanggapi yang Ustadz Ferry, Akhi Ferry ini. Betul sekali, Akhi Ferry, saya sependapat betul. Bahkan seingat saya, boleh nanti dicek, ada tercetus ucapan seorang petinggi Hamas bahwa 7 Oktober itu sebetulnya ingin menggagalkan normalisasi Saudi dengan Israel. Kenapa? Karena kalau Saudi, karena dianggap gini, dianggap Saudi itu benteng terakhir. Kita boleh suka tidak suka dengan Muhammad bin Salman, dengan Wahabi, dengan apapun kan gitu, dengan Saudi yang terjadi apapun, tapi itu tetap benteng terakhir karena posisinya sebagai Khodimul Haramain. Saudi itu bagaimanapun juga punya daya panggil. KTT Arab Rusia kemarin yang harusnya bulan ini tidak jadi karena MBS tidak setuju. Two state solution jadi dukungan gede. Kenapa? Karena Saudi yang memulai. Jadi memang suka tidak suka dengan penguasa Daulah Bani Saud saat ini yang berkuasa di Saudi saat ini, kelebihan dan kekurangannya, terutama di Indonesia yang mayoritas Nahdiyin ya, posisi Indonesia sebagai Khodimul Haramain itu strategis. Jadi pernah terucap ucapan dari seorang petinggi Hamas, salah satu alasan 7 Oktober itu adalah menggagalkan normalisasi Saudi dengan Israel. Dan itu berhasil. Dan saya itu bayangkan begini, Hamas itu, kenapa? Karena kalau Saudi normalisasi selesai itu, Israel Raya terjadi. Apa yang disombongkan oleh Netanyahu itu jadi kenyataan. Karena terucap dalam pidato Netanyahu sendiri, ini kami tinggal menunggu Saudi Arabia saja. Sudah dekat nih. Sebentar lagi Saudi akan dukung, begitu. Akhirnya dengan peristiwa 7 Oktober, Saudi menghentikan semua pembicaraan normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi betul tuh relevansinya seperti itu. Saya itu membayangkan gini, Ustaz Ferry, memang Hamas dikecam sekarang, dianggap dituduh biang kerok segala macam. Saya ibarat Hamas itu seperti Muhammad Toha. Orang Bandung dulu tahu Muhammad Toha, peristiwa Bandung Lautan Api, yang meledakkan gudang mesiu Belanda, yang menimbulkan, kemudian diikuti oleh aksi pembakaran Bandung, dan Muhammad Toha sendiri kan gugur. Tapi seingat saya Muhammad Toha itu sampai sekarang belum menjadi pahlawan nasional. Di dunia dia tidak diakui sebagai pahlawan nasional secara resmi seingat saya. Walaupun ada nama jalan. Tapi Muhammad Toha tetap akan dikenang. Dia sebagai pejuang, sebagai martir, sebagai syuhada. Jadi saya melihat bisa jadi ke depan positioning Hamas itu memang akan memilih jalur, dia mengorbankan dirinya menjadi syuhada untuk kepentingan semua orang. Mungkin nanti Hamas, mungkin namanya tidak ada lagi mungkin sebagai organisasi ya gitu. Karena dalam skema two state solution, dalam nanti pemerintahan bersatu Palestina itu tidak ada lagi bawa-bawa bendera Hamas, bahwa itu tidak ada. Bahwa Fatah, di dalam konsep itu tidak ada. Bahkan Hamas pun harus melucuti senjata dan menerima amnesti. Ada beberapa negara yang sudah siap menerima amnesti seperti Qatar dan Turki. Bisa jadi, tapi orang tidak akan lupakan. Seperti kita, orang Bandung tidak akan melupakan namanya Muhammad Toha. Dia tidak tertulis sebagai pahlawan nasional. Orang Bandung mengagumi itu sosok Nabi Muhammad dan beri nama jalan. Ketika dia meledakkan gudang mesiu Belanda, dia menjadi martir di syuhada. Gitu. Ya, dalam bayangan saya seperti itu. Itu contoh. Karena kan begini, yang penting tujuan tercapai, bukan soal benderanya, bukan soal namanya, bukan soal siapanya. Jangan lupa loh, Hamas itu mengusulkan dalam pertukaran sandera dan tawanan, meminta Israel membebaskan Marwan Barghouti. Siapa Marwan Barghouti? Marwan Barghouti bukan tokoh Hamas, bukan aktivis Islam, bukan. Dia tuh petinggi tokoh senior dari Fatah, justru saingannya Hamas. Bukan dari, justru itu menunjukkan kenegarawanannya Hamas. Kenapa? Karena Marwan Barghouti di mata Hamas akan menjadi sosok nomor satu Palestina nanti, bakal calon presiden Palestina masa depan. Kenapa Hamas tidak mengusulkan Ismail Haniyah? Kenapa tidak mengusulkan Khalid Basal?
tapi justru mengusulkan Marwan Barghouti yang sekarang dalam penjara seumur hidup Israel. Dia dari faksi Fatah loh. Dulu dia pengikutnya Yasser Arafat. Bukan orang Hamas, bukan orang Muslimin, bukan orang dari kelompok, bukan loh. Tapi di mata Hamas dia adalah sosok pemersatu. Itu contoh yang dipentingkan oleh Hamas sebetulnya bukan soal Hamasnya, bagaimana Palestina itu bersatu dengan mereka. Jadi saya mengibaratkan Hamas itu seperti Muhammad Toha dulu, ketika meledakkan gudang musuh Belanda, kemudian memicu Bandung Lautan Api, Bandung terbakar. Tapi kan itu menjadi hero, menjadi heroik, dikenang sepanjang masa itu peristiwa Bandung Lautan Api dan sosok yang namanya Muhammad Toha. Coba kita ingat siapa pahlawan Bandung Lautan Api yang dicatat dalam sejarah nasional. Orang tahunya Bung Tomo 10 November. Tapi orang lupa Bandung Lautan Api ada namanya Muhammad Toha. Nah, saya menganggap seperti itu. Yang penting kan Palestina bersatu. Jadi saya setuju betul dengan Ustadz Ferry. Memang di sana Hamas sedang mengorbankan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Dan nama Marwan Barghouti belakangan disebut-sebut oleh Donald Trump. Karena Israel menolak membebaskan Marwan Barghouti. Jadi Trump itu lagi mempertimbangkan apakah Marwan Barghouti termasuk yang akan dilepaskan atau tidak. Dan kalau itu dilepaskan, sesuatu yang besar betul. Jadi seperti orang Palestina menyambut kedatangan seorang calon pemimpin baru. Karena orang Palestina susah menerima Mahmud Abbas. Orang Gaza dan sebagian orang di grassroots susah menerima Mahmud Abbas. Orang Fatah susah menerima Hamas jadi pemimpin. Nah, sekarang orang Palestina melihat ada satu orang calon, namanya Marwan Barghouti. Itu Ustadz Ferry. Yang kedua, tadi soal, kalau saya ditanya dalil, memang saya bukan bidangnya ya. Ustadz yang kedua, saya malah harus banyak belajar pada para ustadz di grup ini. Tapi begini, saya gabungkan aja dengan Ustadz Merdi tadi ya. Dalam Al-Quran sendiri banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang orang Yahudi. Di Al-Quran itu paling tidak disebutkan dalam 2-3 term. Itu yang saya pahami. Dari pemahaman saya bukan seorang ahli agama ya. Di Al-Quran disebut Yahudi, kadang-kadang disebut Bani Israel, kadang-kadang disebut ahli kitab. Itu seingat saya gitu. Tapi di Al-Quran juga disebut ketika menyebut Yahudi, muncullah ayat surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tabi'a millatahum dan seterusnya. Tapi di ayat yang lain ketika memotret perilaku keturunan Nabi Yakub, pengikut Nabi Musa, pakai nama Bani Israel. Hanya saja dalam ingatan saya, dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa, saya lupa surat Al-Ahzab kalau nggak salah ya, karena ayat itu berurutan di ayat ke-4 sampai ayat ke-8, bahwa orang Yahudi itu, atau Bani Israel, mohon diingatkan, akan melakukan kejahatan di muka bumi sebanyak 2 kali. Nah, 2 kali pula itu Allah akan mengirimkan umatnya gitu ya, untuk mengalahkan orang Yahudi. Tapi, di akhir ayat ke-8, ingat saya di bagian terakhir, jika mereka melakukan lagi perbuatan yang sama, itu artinya tidak mutlak 2 kali. Karena di situ, seingat saya fi'il mudhari ya di akhir itu, jika mereka melakukan lagi, atau untuk masa depan, kejahatan yang sama, artinya Allah akan mengazab lagi. Nah, yang terjadi saat ini adalah mereka melakukan kejahatan di muka bumi yang keberapa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan masa 2 kali itu sudah lewat. Ini mereka setelah 2 kali diazab, mereka melakukan lagi. Dan Allah akan menurunkan lagi azab berikutnya. Karena 2 kali itu tidak mutlak sebut. Karena ada kalimat akhir jika mereka melakukan lagi. Nah, wallahu a'lam. Karena kan kita tidak tahu skenario Allah, kapan itu terjadi, bagaimana terjadi tidak tahu. Yang namanya akhir zaman itu kan panjang. Akhir zaman itu kan dimulai sejak turunnya Nabi Muhammad. Jangan dikira akhir zaman itu baru sekarang. Ketika Nabi Muhammad diturunkan sebagai Nabi terakhir, itu akhir zaman dimulai. Kapan berakhirnya walau alam. Gitu. Karena ada yang sebagian ustadz yang mencocok-cocokkan akhir zaman itu dengan sekarang. Ada ustadz yang sekarang lagi di Suriah. Ada seorang ustadz populer di YouTube lah. Lagi nyari-nyari tanah di Gotah. Seingat saya Ustadz Zulkifli ingat saya. Kenapa? Karena justru nanti Imam Mahdi akan datang dari situ, katanya gitu. Terus dia akan memimpin sholat jamaah di Masjid Putih
Menara Putih di Damaskus. Itu lokasinya ada, gitu. Seolah Imam Mahdi akan benar-benar datang. Jadi sekarang Ustadz itu lagi ngumpulin dana, ngumpulin donasi untuk beli tanah di Ghouta, di Suriah. Entah sekarang Ustadz itu udah pulang atau belum ya. Tapi kira-kira sebulan lalu masih di sana tuh Ustadz itu. Dipikir sekarang Imam Mahdi mau datang, gitu. Ya walau alam tidak ada yang tahu kapannya. Siapa tahu di zaman yang entah kapan gitu. Bisa jadi Palestina mereka dulu, Israel kalah dulu. Suatu saat nanti perang lagi, kan tidak tahu. Tapi ada ustadz yang sudah tidak sabar mencocok-cocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan situasi sekarang. Sekarang lagi ngapling-ngaplingin tanah di Suriah. Karena nanti mau nambut kedatangan Imam Mahdi. Jadi ada suatu tempat di Suriah namanya Ghouta. Tempat pertarungan kaum muslimin dan tentara Dajjal. Di situ kaum muslimin menang. Imam Mahdi nanti akan memimpin sholat di Masjid Menara Putih di Damaskus. Ada Masjid Umayyah itu. Jadi kemarin ketika jadi sekarang orang Indonesia pada rame-rame datang ke Suriah tuh. Datang ke Ghouta sama ke Masjid Menara Putih di Damaskus. Itu Masjid Menara Putih itu masjid dibangun oleh Umayyah dulu. Beberapa orang yang datang ke Suriah yang ngerti soal ini pada sholat di masjid itu tuh. Menteri Luar Negeri Saudi ketika datang ke Suriah itu jadi imam sholat di situ. Presiden Suriah sekarang Ahmad As-Sahra ketika dia menaklukkan Damaskus, pertama kali dia sholat di situ dan jadi imam. Itu punya makna penting tuh Masjid Menara Putih. Karena di situ nanti Imam Mahdi akan memimpin jamaah. Di situ Nabi Isa turun, Nabi Isa akan bermakmum di belakang Imam Mahdi, dan dia kemudian akan mengalahkan Dajjal di Lod. Lod itu sebuah kota di Israel sekarang. Kota itu ada, tempat-tempat disebutkan. Nah, di situ ada tempat, ada nama-namanya, ada lokasinya. Ada namanya Lod di Israel. Nanti setelah memimpin sholat jamaah Imam Mahdi di Masjid Menara Putih itu yang di Damaskus, di situ Nabi Isa bermakmum, dia akan mengalahkan Dajjal di Lod itu. Dajjal itu akan rontok melihat Nabi Isa. Tapi Nabi Isa bermakmum di Imam Mahdi pemimpinnya. Hadis lain juga menyebutkan bahwa nanti akan datangnya Dajjal itu dari Khurasan. Khurasan itu nama wilayah di sebelah timur laut Iran, sebagian Afghanistan, Turkmenistan, dan timur laut Iran. Dan sekarang nama provinsi di Iran, Provinsi Khurasan. Ada ibu kotanya namanya Mashhad. Di situ ada makam Imam Syiah yang ke-7 atau ke-8 ya, Imam Ali Ridho. Al-Ridho di situ. Orang Syiah Indonesia yang ke Iran biasanya berziarah ke sana. Tapi dalam hadis Sahih Muslim dan Sunan Tirmizi disebutkan Dajjal itu datang dari Khurasan. Diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Isfahan. Itu gitu. Jadi kapan nggak tahu juga. Gitu kan. Kan sekarang Iran juga musuhnya Israel. Merangin Israel. Masa iya sekarang datang Dajjal dari Iran kan gitu. 70.000 Yahudi Isfahan. Isfahan itu kota penting di Iran. Dulu bekas ibu kota kerajaan Persia. Orang Yahudi di Iran belum nyampe 7.000. Gitu. Jadi tapi hadis-hadis akhir zaman itu menyebut detail tempat dan nama-nama. Hanya tidak menyebut waktu. Itulah sebabnya kita tidak bisa memastikan. Kita perangin aja, kan sekarang akhir zaman. Kan di hadis juga katanya tidak akan kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi kemudian bersembunyi di belakang pohon korkot. Pohon korkot ngasih tahu ke kaum muslimin, ini orang Yahudi. Yang ada tuh sekarang kita lagi diperangi, bukan kita merangi. Itu. Nah, kan ada yang berpikir hadis itu saat ini berlakunya. Saya sih tidak melihat begitu ya. Akhir zaman itu periode waktu. Bukan waktu yang spesifik. Tapi periode waktu. Yang datangnya itu dicicil tanda-tandanya itu. Ada hadis tentang datangnya kiamat itu nanti para penggembala Arab yang miskin bertelanjang kaki berlomba-lomba membangun bangunan. Nah sekarang kan dicocokkan dengan situasi sekarang di Dubai segala macam. Sekarang Saudi mau bangun juga gedung tertinggi di Jeddah. Wah itu tuh hadis itu. Tapi jangan lupa hadis itu menyebut para penggembala bertelanjang kaki, miskin, nggak pakai baju. Dan sekarang mereka orang negara kaya, gitu. Jadi ini memang kita susah nyocok-nyocokin, ngepas-pasin itu tidak persis banget. Cuman ada yang memang terlalu antusias, maksain nyocok-nyocokin. Jangan lupa ada hadis lain menyebutkan seorang budak wanita
melahirkan tuannya. Ada hadis yang lain. Itu hadis sahih itu di Muslim, hadis ketiga, nomor 3 kalau nggak salah di Arba'in Nawawi ya. Salah satu akhir zaman itu orang penggalak kambing miskin berjalan kaki. Nah sekarang orang Arab yang lomba-lomba bangun gedung tuh pakai Rolls Royce, bukan penggalak lagi. Itu. Jadi bisa jadi akhir zaman tuh ada di zaman yang lain lagi nanti, entah walau alam. Karena jangan lupa ada ayat lain. Surat An-Nur ayat 55. Ini kadang-kadang para ustadz melupakan itu. Bahwa kita kaum muslimin akan berjaya dulu di muka bumi. Itu surat An-Nur ayat 55. Sudah atau belum? Belum. Jadi Imam Mahdi nanti di periode yang entah kapan. Kaum muslimin belum berjaya di muka bumi. Ada surat An-Nur ayat 55. Saya tidak hafal isinya, tapi itu saya ingat betul. Terus ada hadis lain dalam Sunan Turmuzi soal periodisasi. Periode nubuwah, periode khilafah alamin hajin nubuwah, periode khulafah Rasyidin, periode ketiga periode mulkan A'zon, periode berikutnya periode mulkan Jabarian, nah baru kembali ke periode khilafah alamin hajin nubuwah. Sudah belum? Belum. Jadi datang Imam Mahdi entah kapan dulu lagi. Kan belum muncul khilafah alamin hajin nubuwah. Belum. Bisa jadi kita tuh sekarang ada dalam periode mulkan A'zon atau mulkan Jabarian, bisa jadi. Jadi ustadz kita yang udah ngapling-ngapling tanah di Gota ini, yang nggak apa-apa juga sih, nggak masalah ya. Tapi ada ustadz, tapi ya itulah kira-kira. Saya tidak bisa menjawab dalil per dalil secara detail, tapi menurut saya tetap semangat kita untuk merawat memori ini penting tentang Palestina. Orang mau pendekatan tetap pendekatan akhir zaman tidak apa-apa juga karena itu hadis, karena itu betul. Tetap kita harus yakini. Sebagian kalangan ustadz bahkan menganggap keyakinan kita terhadap akhir zaman itu bagian dari iman. Karena itu yang membedakan kita dengan kaum Mu'tazilah, membedakan kita dengan orang-orang zindik, membedakan kita dengan orang munafik. Salah satunya soal akhir zaman. Orang yang tidak mempercayai soal akhir zaman itu kufur kan sebetulnya, kira-kira begitulah gitu ya. Nah, ada yang merawat itu dengan memori akhir zaman. Termasuk ustadz yang sekarang lagi di Suriah ngapling-ngapling tanah. Tidak apa-apa juga sebetulnya. Nggak ada salah juga nih punya tanah di negeri kaum muslimin yang lain. Teman-teman saudara kita yang tetap meyakini bahwa jalan terakhir untuk memenangkan itu dengan kita. Itu tidak apa-apa juga. Gitu. Hanya saja memang situasi saat ini, karena Nabi sendiri memberikan contoh, ada periode jihad kita, ada periode diplomasi. Sulhu Hudaybiyah itu adalah contoh sunnah Nabi ketika memenangkan Futuh Mekah tanpa pertumpahan darah. Ketika setelah Hudaybiyah, kaum musyrik Mekah itu rontok dengan sendirinya, dan kaum muslimin berbondong-bondong menerima Islam. Apa suratnya itu? Surat yang sering dibaca, surat pendek itu, surat Al-Masad, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kira-kira itu. Saya kira demikian. Mohon maaf, saya sedang kerja sebetulnya ini. Sedang memulai jadwal pekerjaan, tapi saya kira itu jawaban singkat yang mungkin tidak memuaskan, apalagi kalau pertanyaan menyangkut dalil ya. Saya kadang-kadang hanya mengingat tapi lupa teksnya gitu, tapi mohon para ustadz bisa mengoreksi jawaban saya jika saya yang keliru. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari saya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Irfan. Sebetulnya saya pengen ini nih Kang Deliar Nur nih yang di Saudi ya, untuk bagaimana opini masyarakat Arab Saudi saat ini soal Palestina dan Israel. Mungkin Kang Dede bisa sedikit aja sepil-sepil. Ya, Kang Dede, tentang opini masyarakat Arab Saudi yang halo, silakan, Dede. Ya. Ya, silakan. Nggak ada suaranya, Kang Dede itu. Ya. Dari buka itu halo? Ya. Apa sinyal kali ya? Bisa, Kang Dede? Halo, nggak ada suara? Dek, nggak kedengeran, Dek. Saya Kang.
Ya, sebentar, ini yang di Arab Saudi pengen tahu opini masyarakat di sana. Bentar. Karena saya pakai ini. Akbar, Kang. Ya, sebentar, silakan, Bang Dede. Halo, udah bisa? Ya, silakan. Ya. Eh, Gini, kalau melihat opini masyarakat Saudi itu, mungkin cara ngelihatnya tidak seperti ngelihat opini orang Indonesia ya, dengan cara mendeteksi, jadi dengan cara melihat medsos mereka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka punya kebijakan komunikasi berbeda dengan kita. Jadi tidak akan ada orang Saudi yang nge-tweet tentang Palestina. Karena memang kebijakan komunikasi mereka, media sosial mereka itu berbeda. Jadi kalau tadi melihat bagaimana respon masyarakat Saudi, dilihat aja tadi kalau Kang Irfan tadi itu ya ada survei gitu kan, itu masuk. Dan yang kedua donasi sebetulnya, donasi. Jadi kalau Raja Saudi itu dia tidak akan mengizinkan demonstrasi mendukung Palestina, tidak akan mengizinkan. Tapi mereka akan mengkoordinir besar-besaran donasi untuk masyarakat Palestina. Jadi silahkan dicek di King Salman Humanitarian Aid gitu ya. Jadi ketika kemarin Gaza itu muncul, itu Raja MBS itu langsung dia donasi 25 juta. 25 juta itu berapa gitu kan. Dan itu memang salah satu yang terbesar ya. Salah satu yang terbesar dan kemudian itu di apa diikuti oleh rakyatnya gitu. Jadi salah satu ukuran untuk melihat bagaimana respon masyarakat Saudi itu sebetulnya dari donasinya itu. Salah satunya itu ya. Jadi donasi terbesar masyarakat Saudi itu ke Yaman, ke Palestina dan ke Yaman. Gitu. Yang kedua mungkin dilihat dari Masjidil Haram itu sendiri. Eh, ada dua negara yang selalu disebut oleh imam di Masjidil Haram dalam kunutnya. Pertama, negara Saudi itu sendiri, dan yang kedua, negara Palestina. Didoakan betul itu gitu kan, dalam konteks agama. Saya sempat anak saya itu waktu Lebaran tahun kemarin itu, kita kunut itu sampai rekor 45 menit. Jadi berdiri aja terus anak saya itu. Saya nyuruh anak saya duduk aja, saya bilang kan ketika itu kita qiyamul lail di sana kan seminggu. Sampai 45 menit gitu kan saya sudah itu dan diantaranya ya itu. Dan hanya dua negara itu yang selalu disebut. Mereka mendoakan untuk Arab Saudi pasti saja, dan yang kedua mendoakan untuk Palestina. Jadi cara mengukurnya beda dengan di Indonesia, nggak boleh ada demonstrasi dan lain sebagainya, dan tidak akan ada demonstrasi di sana. Tapi memang dari partisipasi publiknya gitu kan. Karena kebijakan komunikasi di negara-negara Arab, terutama di negara Turk itu memang relatif ketat ya. Dan juga ini juga ada sistem sosial dan budayanya. Jadi kalau kita kan biasa aja ya, posting anak gitu kan, atau posting orang di media sosial. Kok kalau di sana harus posting orang lain, atau apalagi posting anak di media sosial itu harus seizin. Kita bisa didenda sampai 1.000 rial, 4 juta ya. 4 juta. Peraturan baru itu ada denda 4 juta kalau kita memposting anak di media sosial tanpa sepengetahuan mereka gitu. Apa sepengetahuan mereka. Jadi Baik, Kang. cara ngeliatnya Ya. gitu. Mungkin itu Kang. Baik, ya, makasih Kang Dede. Ini sebagai informasi ya. Mungkin karena Kang Irfan juga sudah masalah waktu, silakan Kang Irfan di Kang, sebentar closing Kang, statement. satu aja Kang. Masih ada waktu Kang Irfan? Oke, sampai 7:30 bisa 10 menit. Oke, silakan Kak Jakbar, silakan. Ya. Ya, silakan Jakbar. Kalau dipisah jadi dua negara, mungkin nggak capaian wilayahnya itu sebelum perjanjian Balfour. Itu aja, udah. Makasih. Oke, sekarang langsung aja, Cak. Kang, Oke, langsung sebelum closing Balfour, statement ya. kalau sebelum Balfour memang nggak ada Israel. Sebelum Balfour itu semua wilayah itu wilayah Turki Utsmani. Jadi begini Pak, wilayah yang disebut dengan Palestina itu saat ini dulu bagian dari apa yang disebut dengan Levan atau bulan sabit subur. Itu meliputi yang sekarang Palestina, Israel, Lebanon, Suriah, sebagian dari Irak, sebagian dari Turki, itu Levan.
bulan sabit subur. Atau istilah lainnya Syam, istilahnya tuh, bagian dari Syam. Syam itu ya Lebanon, Suriah, Palestina sekarang, khusus Israel. Pada zaman dari Balfour belum ada Israel, apa yang mau dibagi dua, gitu. Kalau itu sebelum Balfour semua milik Turki Utsmani waktu itu. Jadi Turki Utsmani itu setelah pemberontakan Arab, nih jangan lupa nih orang kadang salah paham. Tahun 1911 apa 8 saya lupa ya. Awal abad ke-20 itu terjadi pemberontakan Arab yang dipimpin oleh Syarif Hussein Al-Hashimi, gubernur Hijaz. Bukan Wahabi, bukan Bani Saud. Orang mengira itu Bani Saud. Pemberontakan gubernur Hijaz namanya Syarif Hussein terhadap Turki Utsmani di Jazirah dan di Syam itu. Yang memimpin namanya Pangeran Faisal bin Hussein. Pangeran Faisal itu anaknya gubernur Hijaz itu. Gubernur Hijaz yang namanya Syarif Hussein Al-Hashimi itu musuhnya Bani Saud. Dulu Jazirah itu kira-kira bagi dua wilayah besar ya. Wilayah Hijaz dikuasai oleh Al-Hashimi, gubernur Hijaz itu. Dulu syekh kita tuh yang sekolah yang dulu mondok di Mekah itu dulu zaman Kiai Hasyim As'adi dan kawan-kawan, zamannya era Al-Hashimi itu. Warga di seputaran Kriyasat. Nah, atas hasutan Inggris memberontak pada Turki. Disitulah muncul namanya Lawrence of Arabia, seorang diplomat Inggris, perwira Inggris sebetulnya, yang menjadi penasehat Al-Hashimi itu, Syarif Hussein dan Pangeran Faisal. Faisal bin Syarif bin Hussein ya, bukan Faisal Al-Saud, bukan. Makanya ada orang bilang Saudi dulu berontak ke Turki, saya nggak ngerti juga yang mana ya. Dulu dibikin Inggris untuk melawan Turki, saya nggak ngerti yang mana. Yang ada itu, yang dimaksud adalah Pangeran Faisal bin Hussein Al-Hashimi, anaknya gubernur Hijaz. Dia yang memimpin pemberontakan Arab melawan Turki. Berhasil, dibantu Inggris, tapi dikhianati oleh Inggris. Kemudian Inggris dan Perancis membuat perjanjian Sykes-Picot Agreement tahun 1915. Membagi-bagi wilayah Levant itu yang ditinggalkan Turki Utsmani. Ini Turki waktu itu terjebak Perang Dunia I, kalah oleh sekutu, sehingga wilayah ini caplok oleh sekutu, termasuk Levant itu. Juga dibantu oleh pemberontakan Arab terhadap Turki yang dibantu Inggris. Yang mimpin siapa? Yaitu Syarif Hussein Al-Hashimi. Syarif Hussein Al-Hashimi itu musuhnya Bani Saud. Gitu. Jadi bukan Bani Saud, makanya orang confuse tuh. Pangeran Faisal dikira itu Bani Saud, padahal Pangeran Faisal Al-Hashimi, bukan Faisal Al-Saud, Raja Faisal, bukan. Orang kadang-kadang confuse di situ. Dikhianati oleh Inggris. Inggris bikin perjanjian dengan Perancis, Sykes-Picot Agreement 1915, dibagi-bagi itu. Palestina jadi wilayah protektorat Inggris. Palestina dan Irak, Kuwait, dan seterusnya ya, termasuk Bahrain. Kemudian Suriah, Lebanon, protektorat Prancis, dibagi-bagi itu. 2 tahun kemudian, 1917, waktu itu orang Yahudi di sana masih 2%, 3% orang. Dan mereka orang Yahudi di sana, orang Yahudi asli yang sudah tinggal ribuan tahun. Sudah hidup dengan orang Arab berbaur saja sebetulnya. 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arnold Balfour mengeluarkan dekret Balfour Declaration itu yang memberi Palestina sebagai homeland buat orang Yahudi diaspora. Dari situlah mulai berbondong-bondong orang-orang Yahudi datang ke Palestina. Sebetulnya sebelumnya Inggris sudah menjanjikan tempat lain, Uganda, Argentina dan lain-lain. Jadi gini Pak, orang Barat itu sebetulnya dulu itu mengizinkan orang Yahudi ke Palestina karena sebetulnya ngebuang Yahudi sebetulnya. Dulu kan lagi rame-ramenya anti Yahudi di Amerika. Jadi di Eropa. Pusing nih orang Yahudi ini bikin markamu dulu. Udah cari tempat deh di luar. Muncullah ideologi Zionisme. Sempat ditawarin Uganda, sempat ditawarin Argentina, sempat ditawarin sebuah tempat di Siberia. Tapi kemudian orang Yahudi itu ngebangun lagi ingat lagi bahwa dulu kita pernah dijanjiin katanya tanah gitu dalam agama mereka. Orang Zionis sebetulnya sekuler, mereka banyak yang ateis. Theodor Herzl itu ateis sebetulnya. Di kotak-katik lagi, oh iya kita kan dulu begini nih. Mereka akhirnya menggunakan dalil Alkitabiah mereka untuk
mengklaim tanah Palestina. Disodorinlah ke Barat. Oke lah kantor Balfour, Palestina aja deh. Kalau lu nggak mau di Uganda, nggak mau di Argentina, nggak mau di Rusia, keluarkanlah deklarasi Balfour. Mulai berbondong-bondong datang. Orang-orang Arab Palestina husnudon, diterima saja. Kenapa? Karena udah ratusan tahun sebetulnya orang Arab dan Yahudi itu damai sebetulnya. Bahkan sejak Perang Salib, sebetulnya hubungannya baik karena justru dalam Perang Salib itu Muslim dan Yahudi kan berhadapan dengan tentara Salib waktu itu. Ini semua udah damai. Orang-orang Arab Palestina husnudon, bertahun makin lama makin banyak, didukung Inggris, mereka nyaplok, ngusir orang Palestina, mulai orang Arab melawan, barunya ada nih, loh kok jadi begini, baru orang Arab sadar kemudian melawan, tapi sudah terlambat. Itu sudah terlambat karena orang Yahudi sudah makin banyak. Kemudian PBB waktu itu mengeluarkan UN Partition Plan tahun 1947. Sebetulnya bukan tahun itu dari Balfour, tapi UN Partition Plan tahun 47 yang ngebagi dua Palestina. 53 buat Israel, 47 buat Palestina. Orang Arab nolak dong. Karena orang Palestina kok dari bagian lebih sedikit. Lagi pula nolak dibagi dua, ini kan semua milik kami. Orang Arab menolak, terjadilah perang. Kalah. Jangan lupa, itu Mesir, Suriah, Yordan, Saudi ngirim pasukan. Raja Abdul Aziz ngirim bantuan dana, ngebiayain milisi, kalah. Ya ini Dorlok itu lawan sekutu, lawan Israel yang senjatanya dibantu sekutu, ini pakai Dorlok. Ya kalah. Perang pertama tahun 47. Setelah itu terjadi peristiwa Nakba. Israel melakukan pengusiran besar-besaran terhadap ratusan ribu orang Palestina dari wilayah Israel sekarang, Tel Aviv dan lain-lain. Itu Nakba. Jadi yang dimaksud Pak tadi barusan yang nanya saya lupa namanya. Cak Akbar. Cak Akbar mungkin partition plan itu 53%. Nah, itu sebetulnya maunya Hamas. Hamas itu sebetulnya tidak menolak two-state solution. Dia ingin batas-batas yang lebih fair. Fair dong. Masa kita lebih kecil? Kira-kira begitu. Kalau Hamas masuk kira-kira batas-batas tahun 50-an ya pernah lah. Jadi wilayah bukan cuma sekedar batas sebelum tahun 67. Itu yang diusulkan oleh Hamas. Karena begini, kalau maunya kita two-state solution menang-menangan ngabisin Israel, caranya bagaimana? Gitu. Kita udah 3 kali perang kalah loh. Iran kemarin pakai rudal, pakai ayat rudal juga, rudal Fatah, rudal Sijil, Khaybar. Tetap saja nggak bisa, Pak. Berhenti juga Iran perang. Habis juga lama-lama rudalnya. Nggak ada juga tuh bantuan Rusia, Tiongkok nggak ada juga. Sendirian juga tuh Iran kemarin. Selesai juga dengan diserang oleh Amerika. Nggak ada, Pak. Terus negara rame-rame menyerang Israel bagaimana? Gitu. Kita yang ngomong-ngomong gitu tuh, lihat peluru pun belum pernah para ustadz itu. Sampai negara Arab tuh udah ribuan orang mati nyerang Israel. Para ustadz yang nyerang Israel itu, mungkin megang peluru pun belum pernah. Nah, jadi Hamas itu menginginkan luas yang lebih fair. Tapi sekarang tidak dalam posisi kita kuat untuk bargaining itu. Kita dengan megang tepi barat Sungai Yordan, tepi barat tuh ya jalur tepi barat plus Yerusalem Timur, di mana di situ ada Al-Aqsa, ada gereja makam Kudus, ada tempat tinggal Nabi Ibrahim di Hebron itu, di barat tuh, tempat Nabi Ibrahim berumah tangga dengan Siti Sarah tuh di situ. Tempat kelahiran Nabi Isa. Itu sudah cukup sebetulnya, karena itu yang diciptakan oleh Israel Raya, tapi nggak kesampaian. Kalau Palestina merdeka, itu artinya tamat tuh Israel. Jadi Israel tuh nanti di Zionisme itu akan bubar. Nggak ada lagi tujuannya. Tujuan Indonesia merdeka, misalnya kita, Indonesia nggak ada. Di Zionisme tujuan Israel Raya nggak ada. Dia akan bubar dengan sendirinya. Dan itu otomatis lama kelamaan Israel menjadi tidak relevan. Orang Yahudi menjadi menganggap Israel tidak perlu lagi. Israel saja sekarang sudah 500.000 orang Yahudi yang Oke. Jadi saat ini saja sudah 500.000 orang yang keluar dari Israel. Nanti pelan-pelan orang Yahudi akan keluar, balik lagi nanti ke Eropa, ada yang lagi kembali ke Rusia, ada yang lagi balik ke Polandia, ada yang ke Amerika, sudah akan bubar sebetulnya. Jadi dalam jangka panjang yang terjadi itu adalah one state solution.
Bapak-bapak jangan lupa ya, dalam two state sekarang itu ada 7 juta Yahudi, lebih banyak sedikit dari orang Palestina. Kalau digabungkan ya, Palestina dan Israel, orang Yahudi lebih banyak. Dengan two state solution nanti, itu ada namanya klausul repatriasi. Itu diusulkan oleh Raja Abdullah. Itu repatriasi gini, hak orang Palestina yang di pengungsian, perantauan untuk balik. Dan kalau orang Palestina itu balik lagi, kalah tuh jumlah orang Yahudi. Kalah. Di Yordania aja 2,5 juta pengungsi Palestina. Belum di Suriah, belum di Mesir, belum di Saudi, belum di negara barat. Itu kalau orang Palestina semua balik, itu akan merubah komposisi demografi. Orang Palestina akan menang secara demografik. Satu orang perempuan Palestina itu melahirkan 5 anak. Satu orang perempuan Yahudi melahirkan 2 anak. Lo bayangkan, dalam waktu 10 tahun ke depan, demografi akan berubah. Itulah sebabnya kenapa orang Israel nggak mau juga satu negara. Kalau digabungin, lama-lama jumlah orang Yahudi akan kalah. Sehingga yang paling mungkin adalah two state. Yang orang Israel sendiri, kelompok oposisi menerima itu. Jadi akhirnya nanti, kalau two state-nya jalan, Israel tinggal menunggu waktu saja bubar dengan sendirinya. Berarti akhir zaman masih lama, ya walau alam, katanya kan perang, ya walau alam tidak tahu. Kan khilafah alamin haji nubuah juga belum terjadi. Kalau sekarang perang Yahudi berarti khilafah alamin juga nggak jadi dong. Keburu kiamat. Tuh. Jadi ustadz-ustadz yang sekarang nggak sabar beli tanah, ngapling tanah di Suriah, ya nggak apa-apa juga kan, punya aset di negeri kaum muslimin, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf itu ustadz, jawaban saya sementara. Tidak puas tidak apa-apa, karena jangan puas sampai Palestina benar-benar merdeka. Kita jangan puas dan jangan lelah terus, karena ada ikhwan kita yang sudah merasa bosan, komplain tuh ngebahas Palestina melulu katanya. Ada yang komplain gitu. Ya tidak apa-apa juga, mungkin buat dia urusan dunianya yang lain lebih penting daripada urusan ini. Tidak apa-apa juga. Demikian, mohon maaf saya harus lanjut bekerja. Baik, Taufik makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irfan atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, biasanya rekaman ini diupload ya di YouTube. Nah, namun ketika acara dengan Ustadz Zaitun, itu rekaman tentang Palestina juga, itu diupload, di take down 2 kali oleh YouTube dan sampai sekarang nggak bisa terbit lagi. Mudah-mudahan rekaman ini juga bisa aman kalau diupload di YouTube. Baik, makasih Bapak, Ibu, Kanda Yunda. Semoga ini bermanfaat, menjadi pengetahuan baru dan ilmu yang bisa kita kembangkan, mensosialisasikan bagaimana Palestina begitu betul-betul merdeka secara penuh. Dari saya mohon maaf, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, makasih Kang Irfan. Sama-sama. Makasih, Van. Ya, makasih.